Hello Mr. Billionaire, penasaran kan sama alur ceritanya? Cus simak aja videonya. Film ini dimulai ketika seorang pria bernama Wang Duo yang mengaku kiper terbaik di timnya menolak suap dari seorang pria. Orang itu sebenarnya tahu siapa Wang Duo sebenarnya. Sebenarnya Wang Duo adalah seorang kiper yang menghabiskan semua waktunya di Liga C. Dia pernah menggigit lawannya sehingga mendapatkan larangan bertanding selama 2 tahun. Bahkan dulu ia pernah menjadi penjaga gawang tim perempuan dan juga menjadi model telanjang. Tapi Wang Duo pun mengelak. Ia berkata bahwa apa yang pria ucapkan tersebut adalah hobinya. Bahkan setelah itu, ia pun menunjukkan seberapa jagonya menjadi kiper. Ia melemparkan sebuah bola kasti dan berusaha menangkapnya. Dalam keadaan terjatuh, ia pun tidak mau mengakui kesalahannya. Saat pria tua itu hendak pulang, ia menyuruh Wang Duo agar gawangnya terbobol 3 kali agar ia dapat memiliki uang yang ada di atas meja sebanyak 200.000 yuan. Melihat uang yang banyak sekali, ia pun terbangun seperti cacing yang terkena garam dan mengendap-endap menuju uang 200.000 yuan tersebut. Di kemudian hari, timnya pun bertanding. Ternyata waktu itu Wang Duo tidak menerima uang tersebut dan berkata selama dirinya masih ada di depan gawang, tim lawan tidak akan mendapatkan gol. Tapi di kenyataan, gawangnya sangat mudah dibobol sehingga pendukung tim Wang Duo berteriak bahwa Wang Duo menerima suap dari tim lawan dan berbuat curang. Bahkan di akhir pertandingan, pemain tim lawan datang kepadanya untuk memberikan ucapan layaknya pemenang pertandingan ini adalah Wang Duo. Selepas pertandingan tersebut, teman Wang Duo datang untuk menemuinya. Tapi karena ia tidak mengangkat teleponnya, ia pun curiga dan pergi ke kamar milik Wang Duo. Ia melihat dari bawah pintu kamar dan melihat Wang Duo seperti mau bunuh diri dengan cara gantung diri. Ia pun mendobrak kamar itu dan melihat Wang Duo ternyata sedang membetulkan sebuah lampu kamarnya. Teman Wang Duo ternyata mengajaknya untuk meminta maaf kepada pelatih karena kekalahan timnya. Ia mengajak Wang Duo karena yakin pelatihnya tidak akan memecat dirinya walaupun di pertandingan sebelumnya timnya kalah 5-0 karena ulah dirinya. Tapi kenyataannya setelah bertemu pelatih, Wang Duo pun dipecat dan posisi penjaga gawang diganti oleh seekor anjing. Melihat hal itu, teman Wang Duo sangat marah dan mengancam pelatih untuk berhenti dari timnya. Mendengar hal itu, pelatih malah bahagia karena kehilangan 2 orang yang tidak bisa bermain bola. Kali ini, teman Wang Duo yang gantian galau karena keluar dari tim sepak bola yang selama ini mereka berdua bela. Mereka berdua pun kemudian pergi menggunakan mobil milik teman Wang Duo. Di jalan, ia malah ketemu orang yang gak jelas. Ia pura-pura menjadi korban tabrakan dan mengincar Wang Duo untuk memberikan sejumlah uang. Melihat aktingnya yang sangat bego, ia pun mengangkat orang itu dan membanting-bantingnya ke arah mobil. Sampai pada akhirnya ada seorang wanita bernama Xiao Su datang. Ia merekam kejadian itu dan menyuruh Wang Duo untuk melepaskannya. Karena ulah Xiao Su mengakibatkan banyak orang berkumpul dan malah membela orang yang berpura-pura tertabrak mobil Wang Duo. Tak disangka Wang Duo dan temannya malah masuk ke dalam penjara. Ternyata ia hanya dipenjara selama beberapa menit saja karena tiba-tiba ada yang membayar uang jaminan yang membuat kedua orang itu akhirnya keluar dari penjara. Ternyata orang yang membayar jaminan adalah orang yang berniat menyuapnya waktu itu yang bernama Jin. Ia berkata bahwa waktu itu adalah sebuah ujian yang ia berikan kepada Wang Duo. Tuan Jin pun mengajak ke sebuah gedung untuk bertemu pemilik perusahaan terkaya milik Sultan bernama Tuan Yin dan Lai. Setelah itu, Tuan Jin mengatakan bahwa kakek Wang Duo sebenarnya mempunyai seorang saudara, yaitu kakek keduanya.
Semua kerabatnya mengira keluarga saudara kakek keduanya telah meninggal. Ternyata kakek keduanya adalah konglomerat pemilik bisnis asuransi dan Wang Duo lah satu-satunya pewaris tunggal dari perusahaan itu. Wang Duo sangat tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Tapi walaupun ia adalah pewaris tunggal seorang sultan, ternyata untuk mendapatkan warisan itu tidaklah mudah. Dari sebuah layar proyektor, kakek Wang Duo menjelaskan semuanya. Wang Duoyu, 当我知道你是我唯一，我他妈差不点嗝屁了你。 Bahkan karena tahu Wang Duo pernah bermain sebagai penjaga gawang tim wanita, kakeknya menyuruh Tuan Jin untuk memukul Wang Duo tepat di kepalanya. Karena kesakitan, Wang Duo berniat membalas perbuatan tersebut. Tapi Tuan Jin berkata kepadanya agar menghormati permintaan beliau. Setelah itu, ia mendengarkan lagi perkataan kakeknya dan ia pun mendapatkan tantangan untuk menghabiskan uang 1 miliar yuan agar ia dapat menerima warisan sebesar 30 miliar yuan atau dirupiahkan menjadi 66 triliun rupiah. Sang kakek pun memberikan 4-5 syarat yang harus dilakukan oleh Wang Duo. Di akhir, kakek Wang Duo pun memberikan sebuah kesepakatan baru. Ia bisa mendapatkan 10 juta yuan secara cuma-cuma dan menganggap semua ini tidak pernah terjadi atau ia menerima sebuah tantangan dan mendapatkan uang sebesar 30 miliar. Tanpa pikir panjang, Wang Duo menerima tantangan dari kakeknya untuk menghabiskan uang 1 miliar dan waktu pun dimulai. Tepat di hari itu, ia harus menghabiskan 1 miliar yuan dalam waktu 30 hari. Tuan Jin pun berkata bahwa dirinya akan didampingi sebuah akuntan yang bernama Xiao Su. Ternyata orang itu adalah wanita yang membuat Wang Duo di penjara. Oleh karena itu, Wang Duo pun marah dan berkata bahwa nama wanita itu kalau diterjemahkan menjadi babi buta. Tak disangka Wang Duo dan temannya diajak untuk masuk ke sebuah ruangan yang penuh dengan uang. Ia pun kaget dan hampir pingsan. Ternyata para pengawal membawa kursi untuk berjaga-jaga kalau Wang Duo dan temannya kaget karena melihat uang sebanyak itu. Ia pun membawa beberapa uang untuk dibawa ke sebuah bank. Tak disangka ada sejumlah pengawal yang mengancam Wang Duo. Tapi karena Wang Duo mempunyai misi yang sangat penting, ia pun malah merekrut pengawal-pengawal itu dengan gaji setinggi langit. Teman Wang Duo masih tidak mengerti dengan rencana yang dimiliki temannya. Tapi Wang Duo pun tidak bisa menjelaskan kejadian sebenarnya karena di dalam kesepakatan itu tertulis bahwa tidak boleh ada orang lain yang mengetahui kesepakatan yang telah dibuat antara Wang Duo dan kakeknya. Tak disangka ia datang ke klub yang selama ini ia bela. Wang Duo sempat ditertawakan karena mengaku sebagai miliarder. Tapi tanpa banyak bicara, ia menyerahkan semua uang yang digunakan untuk membeli tanah di wilayah tersebut dan tim yang telah menertawakannya. Ternyata Wang Duo orangnya suka pamer. Dalam perjalanan menuju tempat singgah, ia pun memamerkan kekayaannya di depan asistennya yang bernama Xiao Su. Di jalan ia berkata bahwa pacar Xiao Su tak sekaya dirinya. Xiao Su tak peduli dengan perkataan Wang Duo. Perjalanan pun berlangsung, sampai pada akhirnya mereka sampai di sebuah kastil yang sangat besar. Wang Duo mengajak tim yang baru saja ia beli untuk makan malam di sebuah kastil yang sebenarnya sebuah hotel. Saat ia ingin menyewa seluruh hotel, manajer hotel tak percaya dan menertawakan Wang Duo. 我想把你这儿全包下来，一天得多少钱？先生您说笑了，这里应该是本市规格最高的酒店。 Tapi karena kekayaan Wang Duo sangatlah banyak, akhirnya manajer itu menerima Wang Duo dan teman-temannya sebulan penuh dengan total biaya 20 juta yuan atau senilai 44 miliar. Mereka pun akhirnya berpesta. Manajer itu datang ke arah Wang Duo dengan wajah yang berbeda dari pertama kali ia bertemu. Saat sedang makan malam, teman Wang Duo yang bernama Qian Zhuang diejek karena hanya menjadi kaki tangan Wang Duo. Tapi secara tiba-tiba Wang Duo menaiki sebuah panggung dan menjadikannya sebagai seorang CEO perusahaannya. Saking bahagianya, ketika Qian Zhuang dipanggil Wang Duo untuk melakukan sambutan, ia pun malah menggonggong layaknya seekor anjing. Anjay. Setelah itu di pagi harinya, Wang Duo mencukur rambutnya. Sewaktu ia berbicara dengan Xiao Su, ia dinasihati jika dia menghamburkan uang 1 miliar yuan yang ia miliki, uang itu akan habis dalam waktu setengah tahun.
Wang Duo pun sedikit kesal karena ia harus menghabiskan uangnya dalam waktu 1 bulan saja. Xiao Su malah mengajak pacarnya datang untuk menjemputnya. Pacar Xiao Su adalah seorang pembicara dengan tema jangan pernah menjadi budak uang. Pertama-tama pacar Xiao Su menolak pemberian Wang Duo, tapi ketika ia diberi uang yang banyak untuk membeli seluruh tiket seminar miliknya, 包一场，回头让我员工全去看。另外一场我也包了。 来干一杯。 ia pun malah menjadi budak Wang Duo dan direkrut menjadi tukang kebun. Sementara itu, untuk menghabiskan uangnya, Wang Duo kembali melakukan hal gila. Ia mendanai proyek-proyek yang sangat tidak berguna. Kali ini uang milik Wang Duo berkurang sangat cepat, dan pesta pun terjadi di hotel itu. Di pagi hari, terlihat Wang Duo sedang digoda oleh seorang gadis pemijat. Tapi karena menolak ajakan untuk mantap-mantap, ia malah dicambuk dengan menggunakan rambut. Setelah kejadian itu, Wang Duo dan Xiao pun jalan-jalan di taman miliknya. Karena ia adalah bosnya, Wang Duo pun disapa oleh tukang kebun yang sedang menyirami tanamannya. 王总好。哎呀，这家这么快就上岗了？ Tak disangka pacar Xiao Su pun datang untuk menjadi tukang kebunnya, walaupun sebenarnya ia adalah seorang pendidik besar yang sangat diagung-agungkan oleh Xiao Su. Melihat pacarnya yang sangat gila dengan uang, Xiao Su pun berkata bahwa dirinya sudah sepenuhnya putus dengannya dan meninggalkan mantan pacarnya dengan perasaan marah. Sementara itu, Wang Duo berniat untuk menghabiskan uangnya untuk bermain golf bersama teman-temannya. Di sana ia bertemu oleh gadis pemijat yang menyiksanya. Ternyata orang itu adalah suruhan Tuan Yin dan Lei yang ia temui untuk membuat kesepakatan dengan kakeknya. Setelah itu, Wang Duo mendatangkan seorang yang bernama Lafit. Ia adalah seorang yang mengajarkan orang bagaimana caranya untuk menjadi sukses. Tapi karena Wang Duo menanyakan caranya menjadi miskin, ia pun lama-lama marah kepada Wang Duo. 亏得最惨的一次投资是 what？ What？ 没人明白你的意思。 Dan meninggalkan hotel yang disewanya. Xiao Su sangat marah karena sikap Wang Duo yang menanyakan hal-hal konyol kepada Lafit. Kemudian ia pun mengejar orang itu sampai keluar hotel. Wang Duo mengejar Xiao Su yang sedang marah menggunakan mobil. Ia saling ngobrol walaupun Xiao Su lebih banyak memberikan kata-kata kotor pada Wang Duo. Walaupun begitu, Wang Duo berkata pada Xiao Su, perusahaannya tidak bisa berjalan tanpa adanya Xiao Su, dan ia pun meninggalkan Xiao Su di jalan sendirian. Seperti biasa, di pagi hari, Wang Duo menghabiskan uangnya dengan melakukan hal yang tidak berguna. Setelah melakukan hal itu, ia mendapatkan berita yang sangat mengejutkan. Investasi yang ia lakukan di lain hari malah membuatnya menghasilkan banyak uang. Tentu saja karena itulah Wang Duo menjadi tidak senang. Sementara itu, Tuan Yin dan Lei yang melihat berita dari TV hanya bisa tertawa melihat kelucuan yang dilakukan oleh Wang Duo. Di malam hari, saat ia membakar uang itu, ia malah bertemu dengan kakeknya dan membuatnya kaget dan terbangun. Saat ia bangun, Wang Duo dikagetkan dengan kedatangan Qian Zhuang yang memperkenalkan rekrutan baru yang bernama Big Brain. Awalnya Big Brain tidak mau digaji dan ia hanya mengambil 10% dari keuntungan yang ia hasilkan. Wang Duo pun dengan tegas menolak semua permintaan Big Brain. Ia malah menawarkan orang itu dengan gaji 500 juta yen. Wang Duo pun ingin merayakan perekrutan baru mereka dengan menggunakan kembang api. Padahal hal yang sebenarnya ingin ia lakukan adalah menghambur-hamburkan uang sehingga uang 1 miliar yuan yang ia miliki cepat habis. Hari itu adalah ulang tahun dari Xiao Su. Ia hanya merayakan sendirian di rumahnya. Karena mantan pacarnya tiba-tiba datang ke rumahnya hanya untuk meminta tolong kepada Xiao Su untuk memberitahu Wang Duo jika dirinya akan menerbitkan sebuah buku. Mendengar hal itu, Xiao Su menjadi marah. Ia pun melemparkan kue ulang tahunnya tepat ke arah wajah mantan pacarnya. Di malam itu, Xiao Su datang untuk menemui Wang Duo karena anak buahnya membelanjakan banyak uang. Tepat di waktu itu, Wang Duo menyalakan seluruh kembang api di kota itu. 开始。 Xiao Su beranggapan bahwa kembang api itu ditunjukkan untuk merayakan ulang tahunnya. Melihat reaksinya, Wang Duo pun langsung memberikan selamat kepada Xiao Su. 你怎么知道今天是我生日？ Dilihat dari ekspresinya, Wang Duo tidak tahu bahwa hari ini adalah ulang tahunnya. Padahal sebenarnya tujuan ia menyalakan kembang api untuk menghabiskan uangnya. Tapi karena hal itulah Xiao Su menjadi jatuh cinta pada Wang Duo. Setelah kejadian itu, Xiao Su menjadi sangat terkenal. Apalagi Wang Duo menyewa banyak papan iklan dengan foto dirinya yang sedang bersama Xiao Su.
Karena hal itulah Xiao Su sembunyi di dalam toilet untuk menghindari kerumunan yang sedang mencarinya. Kemudian Xiao Su pun menaiki taksi yang ia pesan. Banyak radio yang disewa Wang Duo untuk mengucapkan ulang tahun kepada Xiao Su. Bahkan supir taksi itu mengatakan wanita itu seorang medusa yang telah merubah orang yang sangat kaya menjadi sebuah batu. Xiao Su pun berkata bahwa sebenarnya ia adalah orang yang sedang supir taksi itu bicarakan. Di jalan ia bertemu lagi dengan seorang penipu yang berpura-pura sebagai korban tabrakan. Seketika itulah ia pun berkata kepada Wang Duo bahwa dia ingin tahu lebih banyak tentangnya. Wang Duo pun terkejut dan di malam harinya ia pun menyewa hotelnya untuk mengadakan konser spesial yang ditunjukkan untuk hari ulang tahun Xiao Su. Kemudian mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama. Karena punya niat buruk, Tuan Yin dan Lai merekrut mantan pacar Xiao Su untuk dijadikan rekan. Ia mengatakan semua rahasia Wang Duo. Awalnya ia menolak ajakan mereka, tapi karena melihat uang pemberian Tuan Yin dan Lai, ia pun berubah pikiran sambil nyosor ke dada seorang cewek. 看人真准。 Di lain hari, ketika Wang Duo dan teman-temannya sedang mengadakan pesta, temannya mengatakan bahwa dirinya mendapatkan uang 1 miliar yuan dari menjual gedung yang ia beli dengan harga murah. Mendengar hal itu, Wang Duo pun sangat frustasi karena ia harus menghabiskan kembali 1 miliar yuan yang baru saja ia dapatkan. Ia pun memukul Qian Zhuang dan kembali memikirkan cara untuk menghabiskan uang tersebut. Ia tersenyum kepada Qian Zhuang dan akhirnya membuka bisnis asuransi lemak dengan hanya membayar 1 yuan saja. Karena ide itu, Wang Duo sempat ditolak Tuan Yin dan Lai. Ia beranggapan bahwa Wang Duo telah melanggar kontrak yang telah mereka buat. Tapi di mata Tuan Yin, hal itu bukanlah melanggar kontrak dan kegiatan itu masih tetap bisa dilanjutkan. Karena ide milik Wang Duo, semua yang ada di kota itu menjadi sering berolahraga. Jadi siapa yang berat badannya turun, ia akan mendapatkan uang milik Wang Duo. Dan karena itulah uang milik Wang Duo sangat cepat berkurang. Dan ia pun mendapatkan penghargaan karena telah menjadi dermawan di kota tersebut. Ia pun melakukan sambutan dan berkata kepada warga kota untuk mendukung timnya karena akan bertanding melawan tim Heng Tai yang merupakan juara nasional. Sedangkan tim milik Wang Duo adalah tim Papan C. Keadaan di stadion sangat ramai, tapi pendukung tim Wang Duo awalnya terlihat lesu. Tapi ketika tim Wang Duo menghadiri dengan menggunakan helikopter, membuat pendukung tim Wang Duo kembali bersorak. Pertandingan pun dimulai. Qian Zhuang mempunyai strategi yang membuat tim lawan mendapatkan kartu merah. Tapi bukannya menang di babak pertama, mereka malah kebobolan dengan 8 gol. Di babak kedua, mereka menggunakan taktik yang selama ini dipelajari saat berlatih di hotel. Teknik itu bernama tarian lingkaran ular. Awalnya teknik itu terlihat menjanjikan, tapi setelah itu mereka malah kebobolan 1 gol lagi. Sementara itu, terlihat Xiao Su datang untuk menemui mantan pacarnya untuk menagih saldo sewa tanaman sebesar 200 yuan. Ia berkata kepada Xiao Su bahwa sebenarnya dirinya telah dimanfaatkan oleh Wang Duo. Ia mengatakan semua rahasia Wang Duo dan ingin membuat dirinya menjadi orang miskin lagi. Ia melakukan hal itu karena sebelumnya telah disewa oleh Tuan Yin dan Lai. Pertandingan masih berlanjut. Bagaikan pertandingan di film Super Soccer, para pemain dari tim Wang Duo tumbang karena menjaga gawang agar tidak kebobolan. Tendangan terus dilakukan menuju gawang Wang Duo, dan sampai pada akhirnya kedudukan tetap bertahan 9-0. Di pertandingan itu, Wang Duo malah mendapatkan piala, padahal dirinya kalah dengan gol 9-0. Karena terharu, pemilik tim Heng Tai sempat ingin memberikan uang kepada Wang Duo sejumlah 100 juta yuan, tapi ia pun menolak. Saat sedang merayakan pesta, ia mendapatkan telepon dari seseorang yang menculik Xiao Su. Bisa ditebak sih, sepertinya mantan pacarnya yang telah menculiknya. Setelah pertandingan, Wang Duo datang ke tempat Tuan Yin dan Lai dan menginterogasi mereka berdua. Wang Duo bahkan mengikat kepala mereka dengan kawat dan menyetrum mulut mereka dengan setruman nyamuk untuk mengatakan siapa yang telah menculik Xiao Su. Ternyata setelah Tuan Yin dan Lai mengaku, ternyata itu bukanlah sebuah penculikan oleh Tuan Yin dan Lai. Ternyata itu adalah ujian yang diberikan Tuan Jin kepada Wang Duo. Apakah Wang Duo merelakan uang 30 miliar demi melanggar kontrak dengan membayar tebusan 10 juta yuan untuk menyelamatkan Xiao Su? Dengan perasaan frustasi, ia menelpon Tuan Jin.
Untuk menghabiskan waktu, ia pun malah melakukan karaoke bersama Tuan Jin dan Lai. Setelah itu, Wang Duo pun datang untuk menyerahkan uang 10 juta yen kepada para penculik. Ia pun menangis karena harus kehilangan uang 30 miliar yuan hanya untuk membawa Xiao Su kembali. Tapi karena hal itulah membuat Wang Duo akhirnya lolos dari ujian yang telah diberikan oleh kakeknya. Setelah itu, Tuan Jin memberikan rekaman yang telah dibuat kakeknya karena telah menyelesaikan kesepakatan yang mereka buat. Awalnya Tuan Jin menyetel rekaman yang salah. 对不起，放错了。 Tapi setelah itu rekaman yang benar pun akhirnya ditampilkan kepada Wang Duo. 你果然没让我失望，金钱没有吞噬你人性的光辉。 Di akhir rekaman, ternyata ada sesuatu rahasia yang akan diakui oleh Tuan Jin. Ternyata Tuan Jin adalah istri dari kakek Wang Duo. Mereka berdua ternyata adalah seorang gay. Karena pengakuan tersebut membuat Wang Duo dan Xiao Su pun kaget. Xiao Su dan Wang Duo pun tentu saja menikah. Terlihat Xiao Su hamil dan menghadiri acara bersama Wang Duo untuk menyumbangkan seluruh kekayaan miliknya. Tapi ketika hendak menandatangani surat tersebut, bayi Xiao Su menendang perutnya dan menandai bahwa anak mereka menolak hal tersebut. Oleh karena itu, Wang Duo dan Xiao pun ingin mengganti kesepakatan dan mengambil sedikit kekayaan miliknya untuk anaknya kelak. Ia mengambil sebuah kertas dan menuliskan kebutuhan anaknya dari bayi hingga dewasa. Hingga waktu pun berubah dari pagi menjadi malam hari karena banyaknya kebutuhan yang mereka tulis. Dan film pun tamat.